Apapun yang menjadi kondisi kalian, ingatlah kalian semua istimewa di mata Tuhan. Shalom teman-teman, selamat sore dan selamat beraktivitas bagi kalian semua. Dan terkait dengan berita yang viral sekitar 3 atau 4 hari terakhir ini, karena salah satu sekolah negeri, tepatnya adalah SMK Negeri 2 Padang, mewajibkan siswinya untuk menggunakan jilbab di lingkungan sekolah, termasuk bagi mereka yang beragama Kristen. Dan teman-teman sekalian, hal ini telah direspon oleh banyak pihak. Salah satu diantaranya adalah mantan wali kota Padang. Sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen, tadi berita ini saya baca sekitar jam 12 atau jam 1 siang. Di sini judulnya dituliskan, alasan ex wali kota Padang tolak aturan berjilbab di sekolah dihapuskan. Bahkan di sini juga ditegaskan, kalau aturan itu akan diubah, saya yang akan menentang terlebih dahulu. Jadi teman-teman sekalian, beliau memang secara terang-terangan menolak kalau aturan itu dihapuskan. Alasannya adalah di sini dituliskan beberapa. Pertama, seharusnya kata ex wali kota Padang 2 periode itu, siswi non-muslim menyesuaikan dengan muslim yang mayoritas berada di kota Padang. Jadi ini adalah salah satu alasan mengapa beliau menolak kalau aturan itu dihapuskan. Jadi harusnya menurutnya siswi yang non-muslim ini menyesuaikan diri dengan siswi yang mayoritas muslim berada di kota Padang. Kemudian di sini juga dikatakan, masa generasi kita dikorbankan hanya karena segelintir orang. Nanti mereka dibebaskan tidak menggunakan jilbab, malah generasi kita ikut-ikutan tidak menggunakan jilbab. Saya menentang keras itu. Nah teman-teman sekalian, bagi saya sebenarnya secara pribadi, kalau beliau mengharapkan generasinya, khususnya teman-teman kita yang beragama Islam, untuk tidak ikut-ikutan dengan pola hidup yang teman-temannya yang lain itu pada dasarnya bukan beragama Islam, maka sebaliknya, kalau Anda prihatin dan menginginkan agar generasi Anda khususnya beragama sama dengan Anda itu tidak ikutan pola hidup mereka yang tidak sama agama dengan Anda, maka tidak boleh juga Anda memaksakan atribut agama Anda untuk orang lain pakai. Kan Anda sendiri menginginkan agar generasi Anda tidak ikut-ikutan dengan orang lain yang tidak menggunakan jilbab. Ya orang lain pun juga seperti itu harapannya. Harapannya tidak boleh ikut-ikutan pola hidup agama lain. Ya, dalam konteks agama ini. Kalau Anda menginginkan agar generasi Anda tidak ikutan pola hidup agama lain, ya Anda jangan mewajibkan siswa-siswi yang bukan seagama dengan Anda atau yang pada dasarnya bukan beragama Islam menggunakan atribut agama Islam. Anda sendiri tidak mau kalau generasi Anda tidak mau menggunakan atribut agama Anda. Ya orang lain pun juga pasti menginginkan agar bebas dan tidak diwajibkan untuk menggunakan atribut dari agama Anda. Nah kemudian teman-teman sekalian, di bagian sini dituliskan, sebelumnya Fauzi Bahar mengatakan permasalahan dugaan pemaksaan berjilbab di sekolah itu hanya sebuah miskomunikasi. Nah sebenarnya kalau misalnya kita tidak nonton videonya, maka bisa saja kita percaya bahwa ini adalah sebuah miskomunikasi. Kalau teman-teman sudah menonton video fullnya, bahkan juga saya sudah sertakan cuplikannya di video-video sebelum ini, ketika orang tua dari si Jen ini bertanya apakah ini adalah himbauan ataukah kewajiban, maka jawaban dari bapak yang kalau tidak salah posisinya adalah wakil kepala sekolah itu menjawab ini adalah kewajiban karena ada aturannya. Jadi apalagi yang dimaksudkan dengan miskomunikasi? Dan kalau misalnya kita menafsirkan miskomunikasi yang beliau maksudkan dalam hal ini bahwa aturan itu tidak diwajibkan bagi mereka yang beragama non-muslim, lalu ucapan di atasnya maksudnya apa? Nanti mereka dibebaskan tidak menggunakan jilbab, malah generasi kita ikut-ikutan tidak menggunakan jilbab. Ini maksudnya apa lagi coba ya? Nah selain daripada itu teman-teman sekalian, di sini tuh dituliskan, niat kami dengan aturan itu agar terjadi pemerataan dan tidak terlihat siapa yang kaya dan miskin. Karena dengan menggunakan jilbab, perhiasan yang mereka gunakan tidak terlihat. Ini alasan yang tidak masuk akal menurut saya. Kalau Anda punya tujuan seperti ini agar tidak terlihat mana yang miskin, mana yang kaya, maka bagi saya secara pribadi aturan yang paling logis adalah buat aturan di sekolah itu bagi semua peserta didik tidak boleh menggunakan perhiasan anting emas, kalung emas, cincin emas, jam tangan mahal atau apapun itu yang Anda ini menilai oh ini bisa menunjukkan mana yang kaya, mana yang miskin. Buat saja aturan tidak boleh pakai perhiasan di lingkungan sekolah. Jangan buat aturan malah untuk alasan seperti ini lalu Anda katakan untuk menutupinya maka gunakan atribut agama tertentu. Ini sangat tidak adil.
Seperti yang saya katakan di bagian awal tadi, Anda saja menginginkan agar generasi Anda yang sama agama dengan Anda tidak ikut-ikutan dengan pola hidup, tidak menggunakan jilbab seperti yang Anda sampaikan tadi, ya orang lain pun juga mengharapkan begitu. Anda saja menginginkan agar generasi Anda tidak ikutan pola hidup orang yang tidak seagama dengan Anda, ya hal ini juga sama dengan mereka yang tidak seagama dengan Anda, mengharapkan, oh jangan paksa kami dong, jangan wajibkan kami menggunakan atribut agama Anda. Kan fairnya begitu. Makanya saya pikir ini alasan yang tidak masuk akal. Kalau Anda ingin membuat semua siswa, semua peserta di sekolah itu semua sama rata, tidak ada yang tampak kaya, tidak ada yang tampak miskin, ya buat saja aturan jangan pakai perhiasan di lingkungan sekolah. Kan gampang banget ya. Jangan malah karena alasan seperti ini lalu suruh orang untuk menggunakan atribut agama tertentu. Bagi saya secara pribadi itu sangat tidak masuk akal. Dan selain daripada itu, teman-teman sekalian, menurut saya ini kan sekolah negeri ya. Kalau misalnya ini diterapkan di sekolah swasta, ya bagi saya sih sah saja, silakan ya. Silakan. Kalau Anda membuat sekolah dan itu sekolah swasta, lalu di dalamnya Anda buat aturan semua peserta didik yang sekolah di sini harus menggunakan atribut agama ini, ya sah-sah aja, namanya juga sekolah Anda, milik Anda sendiri, ya silakan. Tapi ini kan sekolah negeri yang biayai kan negara, dan negara ini kan aturannya berasaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Jadi itu ya teman-teman ya. Ya memang kita bersyukur saja, untung video ini sudah beredar di media sosial sehingga pada akhirnya direspon oleh banyak pihak. Dan karena itu pada kesempatan yang baik ini juga terima kasih kepada teman-teman saya yang muslim yang sudah merespon hal ini, seperti beberapa aktivis Bang Denny Siregar, Bang Permadi Arya, Bang Eko Kuntadi, dan juga Bang Ade Armando, dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Dan karena itu teman-teman, kita dukung saja Menteri Pendidikan untuk tegas menerapkan aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku di bangsa ini. Dan mari kita dukung dalam doa supaya teman-teman kita yang lain pun juga memaklumi bahwa ini harusnya ya demikian, kita menerapkan aturan yang ada di bangsa ini, bukan aturan agama tertentu. Terima kasih. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Haleluya. Shalom. Dan selain daripada itu teman-teman, terima kasih bagi kalian semua yang sudah mendukung channel ini sehingga hari ini sudah mencapai 65.000 lebih subscriber. Terima kasih banyak, dan saya berharap kiranya di channel ini kita sama-sama belajar khususnya terkait dengan iman Kristen dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kesaksian para mualaf yang berbicara banyak tentang iman Kristen. Terima kasih banyak, dan bila kalian punya saran untuk sebuah konten dibahas di channel ini, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar dan nantinya akan kita bahas sama-sama. Terima kasih sekali lagi untuk dukungan kalian baik dalam bentuk subscribe, nonton, maupun komentar, maupun like, dan maupun share video ini. Terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih banyak untuk kalian semua, dan mari sama-sama belajar khususnya tentang iman Kristen. Dan Tuhan sangat mengasihi kalian apapun yang menjadi pergumulan kalian saat ini. Percayalah, Tuhan telah dan sangat dan selalu memperhatikan kalian semua. Terima kasih. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita semua. Haleluya. Shalom.